Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu tahun 2019. Yang kita ketahui bahwa terkait dari kasus tersebut, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan itu adalah yang terbanyak. Bahwa ASN itu melanggar kode etik ataupun kode perilaku sebagai aparatur sipil negara yang harusnya berpegang teguh dalam prinsip netralitas dalam politik. Pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara ini terikat dengan asas netralitas yang terkait dengan politik praktis atau seperti pemilu, itu pemilihan umum khususnya di tahun 2019 ini. Bagaimana seorang ASN ini mempunyai kode etik dan kode perilaku yang harus berpegang teguh pada prinsip netralitasnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh ASN untuk tidak masuk dalam hiruk-pikuk daripada opini politik yang masih berlangsung sampai sekarang ini, ya. Dan insya Allah ini akan selesai pada waktunya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Pak Syafruddin akan menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik dari ASN tersebut. Kode etik ASN tersebut dilakukan pelanggarannya itu paling banyak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Itu mereka melakukan pelanggaran kode etik di media sosial. Ia melakukannya itu dengan cara mengunggah foto ataupun men-share foto bersama paslon ataupun kontestan pemilu 2019 ini dengan menunjukkan keberpihakannya mereka kepada salah satu paslon. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan gitu, karena bagaimanapun seorang ASN ini harus berpegang teguh prinsip netralitasnya tersebut. Selain menggunakan media sosial, seorang ASN ini juga banyak melakukan seperti mendatangi kampanye salah satu pasangan partai politik, lalu juga ia berdiskusi maupun ia memobilisasi orang lain untuk memilih pilihan politiknya, dan ia artinya mendoktrin orang lain itu untuk memilih partai politik tersebut gitu. Padahal seorang ASN itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sebenarnya peran masyarakat juga perlu, bahwa masyarakat juga bisa berperan penting gitu dalam penanganan kasus tersebut. Apabila masyarakat menemukan kasus ataupun pelanggaran kode etik ASN-nya, misalkan di media sosial maupun media sosial lainnya gitu, di Facebook dan lain sebagainya, apalagi yang kita lihat gitu di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, pelanggaran media sosial ada di Facebook yang paling terbanyak. Mungkin juga peran masyarakat juga sangat penting. Nanti masyarakat akan bisa melaporkan kasus tersebut ke lapor kasn.go.id. Nah, ini websitenya untuk melaporkan kasus terkait kode etik, maupun kode perilaku ASN. Nah, selain masyarakat juga bisa melaporkannya, juga bisa langsung melaporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, lalu menindaklanjuti terkait dengan lembaga lainnya gitu. Bagi aparatur sipil negara yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin yang berat, ia bisa mendapatkan sanksi berupa penurunan jabatan selama 3 tahun ataupun pemberhentian dari jabatannya, ataupun ia bisa diberhentikan secara tidak hormat. Dan kita bisa mengambil pesan dari kasus tersebut yang terjadi, bahwa aparatur sipil negara ini perlu meningkatkan atau perlu menerapkan netralitas politik ya dalam bermasyarakat. Artinya gini, misalkan kalau seorang ASN ini tidak netral gitu, misalkan dia melayani masyarakatnya dan bila kedapatan masyarakat itu memiliki pilihan politik A, sedangkan ASN yang melayaninya ini ternyata punya pilihan politik B, akhirnya kan apa? Mereka kan terjadi kasus ataupun konflik kepentingan. Nah, dari diri pribadinya ASN ini yang bersikap tidak netral, akibatnya apa? Dia tidak mau memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Padahal harusnya gitu, sebagai seorang aparatur sipil negara itu mempunyai orientasinya apa? Yaitu memberikan pelayanan publik yang secara efektif dan efisien untuk masyarakat. Tetapi karena perbedaan politik akhirnya ataupun ASN tidak netral, terjadilah kepentingan ataupun konflik tersendiri ataupun konflik kepentingan pribadi di diri ASN tersebut, sehingga dia tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Dan yang dapat kita ambil dari permasalahan tentang ASN, bahwa
yang tidak diperbolehkan sekali lagi untuk ASN itu seperti ia melakukan ikut kampanye, apalagi menggunakan atribut negara ataupun menggunakan atribut seragam ASN-nya, lalu juga dia juga ikut berdiskusi maupun mendatangi suatu kampanye ataupun debat calon di pemilu tahun 2019 ini. Nah, selain itu ASN juga tidak diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau menjadi pembicara di salah satu kampanye maupun acara partai politik. Dan ingin diingatkan sekali lagi bahwa prinsip netralitas ASN itu sangat penting. Kalau misalkan ASN-nya saja tidak menyikapi ataupun tidak berprinsip netral, bagaimana ia bisa melayani masyarakatnya? Seperti itu. Terima kasih.